CEO Apple Tim Cook tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo membicarakan peluang investasi di tanah air. Cook tiba menjelang jam 9 pagi di mana dirinya dan rombongan menggunakan mobil Mercy berwarna hitam. Dalam pertemuan di istana tersebut, Cook akan bertemu Jokowi yang didampingi pula oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Guys, kemarin sempat heboh ya di dunia teknologi karena apa? CEO Apple yang namanya Tim Cook itu datang ke Indonesia. Dan ini semua heboh banget sampai semua pejabat-pejabat itu bilang ini keberhasilan di Indonesia. Apple akhirnya investasi triliunan di Indonesia. Jadi seolah-olah semua orang mendadak kaget, shock, and bangga. Kenapa? Karena ada CEO Apple turun dari surga. Enggak, maksud gue ada CEO Apple datang dari Amerika ke Indonesia. Jadi dia disambut-sambut seperti dewa. Nah sekarang yang kita mau bahas ini, kenapa sih Apple CEO-nya sampai turun ke Indonesia? Dan yang kedua, kenapa sih pejabat kita sampai senang banget? Dan yang ketiga, emang penting investasinya seperti apa yang dilakukan oleh Apple ini? So kalau lu penasaran tipu-tipu gimmick gaya Apple, lu jangan skip video ini karena kita akan bahas lebih detail lagi acting yang terjadi kemarin ini. So let's check this out. Jadi guys, kamu bisa lihat ya kemarin tuh di berita-berita itu banyak banget ya influencer, artis lah pada diajak makan siang, foto bareng dengan si Tim Cook ini. Bahkan saking hebohnya sampai si Tim Cook ini diundang ke Istana Presiden Republik Indonesia buat foto bareng di situ. Bahkan sampai pejabat-pejabat ya, menteri-menteri, wah pada semua banci tampil langsung minta foto bareng sama si Tim Cook. Entah kenapa sepertinya dia ini dewa penyelamat umat manusia yang bisa membebaskan Indonesia dari segala permasalahan yang ada. Agak aneh menurut gua. Kenapa aneh? Pertama gini, lu kan harus bertanya-tanya ya, kenapa sih mendadak Tim Cook atau CEO Apple setelah bertahun-tahun nih, baru kali ini datang ke Indonesia? Apa sih sebetulnya yang terjadi dan apa pentingnya? Dan tiba-tiba dia ngumpulin begitu banyak selebritis, begitu banyak pejabat. Maksudnya apa? Nah ini gue mau bahas ya, alasan pertama ya. Kenapa CEO Apple itu sebetulnya wajib datang ke Indonesia. Dan bukan orang Indonesia yang harusnya jilat-jilat kakinya si Tim Cook ini, enggak. Harusnya malah sebaliknya, mereka yang harusnya ngemis-ngemis untuk datang ke Indonesia. Karena apa? Teman-teman lihat data di layar kaca. Per 2023 ini, market share Apple itu di Indonesia udah naik terus. Dari yang sebelumnya cuma di bawah 10%, sekarang market share Apple itu udah di atas 11% di Indonesia, lu bayangkan. Jadi dalam 10 tahun terakhir itu terjadi pola konsumtif yang sangat drastis terhadap produk-produk Apple ini. Kenapa? Karena 10 tahun yang lalu market share Apple di Indonesia cuma 2 sekian persen. Lu bayangin cuma 2%. Sekarang udah di atas 11%. So kemudian Indonesia udah menjadi market yang strategis buat Apple. Jadi itu adalah hal yang natural, itu adalah hal yang alami buat dia datang ke Indonesia. Nah yang kedua apa? Kenapa dia perlu datang ke Indonesia? Yang kedua adalah karena selama ini market terbesar Apple di Asia itu yang namanya Cina itu sedang mengalami penurunan. Nah ketika dia melihat ada growth di Asia Tenggara, adalah sebuah kewajiban buat dia mengantisipasi, gue kalau penjualan di Cina anjlok parah gue bisa dipecat nih sama pemegang saham nih. So hal yang logis buat dia apa? Buat bikin kampanye. Ingat, bukan cuma caleg-caleg doang yang kampanye. CEO Apple pun perlu kampanye ke negara-negara yang dia mau pindahin dari Cina itu sendiri. Kuenya udah mau habis nih di Cina. Dia bakal dilarang nih di sana di Cina. Lawan lokal pun berat. Huawei disupport penuh sama pemerintah. Belum lagi ada Xiaomi dan lain sebagainya. Sehingga kemudian adalah hal yang natural, hal yang alami buat dia untuk membahagiakan pemegang saham Apple. Apa? Mereka harus ekspansi bisnis ke negara-negara yang selama ini dianggap remeh-temeh. Yaitu apa? Ya negara-negara berkembang yang ada di Asia Tenggara. Jadi gak usah heran makanya. Nah kalau kita lihat tingkah laku pejabat di Indonesia ini cukup aneh dan unik. Kenapa? Karena semuanya pada berbesar hati, pada berbangga hati. Seolah-olah Apple ini dewa. Dan terima kasih ya dewa, kamu sudah investasi 1,6 triliun di Indonesia. Dan ini yang gue mau kritik. Kenapa? Karena 1,6 triliun yang diinvestasikan oleh Apple di Indonesia itu ternyata diinvestasikan untuk membuat akademi softwarenya si Apple itu sendiri. Tujuannya apa? Supaya banyak orang belajar coding, programming, nanti bikin softwarenya dijual di Apple Store. Bagus dong. Ya bagus-bagus aja lah, nambah otak ya kan. Nah teman-teman tahu nggak?
produk Apple itu dalam 1 tahun terakhir aja itu udah diimpor ke Indonesia senilai 32 triliun. Nah kalau kita pikir logis nggak sebuah perusahaan dapat duit dari Indonesia 32 triliun. Terus dia balikin ke Indonesia cuman senilai 1,6 triliun. Coba lu pikir lagi. Apakah itu suatu hal yang membanggakan ya? Dan yang kedua apa? Terkait investasi untuk bikin akademi software itu buat si Apple itu, apakah itu hal yang baik? Iya baik. Tapi lu jangan pikir sampai situ. Kalau gue malah justru berpikirnya begini, yang diuntungkan siapa dengan dia bikin akademi software itu? Apakah 1,6 triliun itu cukup untuk investasi ke Indonesia? Padahal kita keluarin duit 32 triliun. Tentu tidak. Terus pinter Apple di mana? Teman-teman tahu, begitu orang-orang udah bikin Apple akademi software itu, bikin software segala macam, mereka bisa jual di Apple Store. Softwarenya itu, aplikasinya itu. Dan begitu dijual di Apple Store, produk apapun yang lu lakuin di situ, lu harus bayar komisi 30%. Nah buat teman-teman developer, gue tau lah susahnya kalian ya bikin aplikasi di Android, kompetitornya banyak. Bikin aplikasi di iStore, Apple Store, kompetitor lu juga banyak. Gak ada jaminan pun aplikasi yang lu beli dipakai orang. Gak ada jaminan pun aplikasi yang lu bikin bisa ngalahin Instagram, WhatsApp, apalagi Facebook. Ya toh, tapi ini memberi keuntungan gak buat Apple? Memberi keuntungan, kenapa? Dia bisa menambah vendor-vendor, supplier-supplier yang menjual aplikasi-aplikasi di Apple Store itu sendiri. Jadi lu bayangin lu punya toko, modal lu apa ya? Modal lu punya toko. Ada orang mau jual di situ, mau jual pisang, ada orang mau jual keripik, mau jual rokok. Semuanya jual di tempat lu boleh nggak? Boleh. Kalau perlu lu kasih training gimana cara jualan yang baik, gimana cara bikin packaging yang baik, gimana cara bikin proses produksi yang efisien. Tapi jualnya di toko gue ya. Nanti setiap kali laku, gue minta 30%-nya. So lu bayangin dengan sudut pandang seperti ini. Oh lu kan jualan ya. Orang titip jual di tempat lu ambil 30%. Itu banyak loh. 30% itu hampir sepertiga loh. Jadi hampir sepertiga omzetnya developer itu diambil oleh Apple. Nah pertanyaan lu gini. Terus developer yang berbakti kepada Apple menghabiskan siang, hari, malamnya, energinya, waktunya, tenaganya, duitnya untuk bikin software itu setelah bertahun-tahun diluncurkan di Apple, itu digaji nggak sama Apple? Enggak. Jadi investasinya apa di sini? Investasinya ya dapat karyawan gratis. Syukur-syukur aplikasi mereka booming di Apple. Kalau aplikasinya booming di Apple, gue dapat 1/3. Pinter nggak? Jadi sekarang di sini siapa yang lebih pinter nih? Apakah pemerintah Indonesia dalam mengundang investasi 1,6 triliun dari Apple? Ataukah yang pinter sebenarnya si Apple itu sendiri? Kenapa? Karena dia cuma invest 1,6 triliun, dia bisa dapat bala tentara gratisan, karyawan gratis ini. Seolah-olah karyawannya Apple ini untuk bikin sebuah karya yang akan dijual kemudian di software Apple itu. Dan Apple tanpa bayar gaji nih, dia bisa dapat 30% dari penghasilan karya-karya seniman-seniman developer software Indonesia itu. Fair nggak? Ya coba lu pikir sendiri lagi. Itu menurut gua agak aneh. Belum ya tadi ketimpangan soal transaksi perdagangan antara Indonesia dengan Apple itu sendiri loh. Nah hal yang paling penting dari sini adalah sebetulnya kita harus lihat segala sesuatu itu ada agenda, segala sesuatu itu ada maksud di belakang layar. Iya dia foto-foto di Istana Negara, iya dia foto-foto sama pejabat. Tapi lu tahu nggak sebenarnya siapa yang diuntungkan dengan dia foto-foto itu? Ya banyak yang bilang pejabatnya itu bisa panjat sosial. Oh dia pansos, dia foto sama Tim Cook, dia foto sama CEO Apple, pansos. Tapi lu tahu nggak yang sebenarnya diuntungkan dengan kunjungan Apple ke Indonesia itu adalah Vietnam. Loh kok bisa? Iya. Karena ketika Indonesia bersenang-senang, berbangga diri, menerima investasi 1,6 triliun untuk bikin sekolah software programmer itu, pada saat yang sama Vietnam itu menerima investasi senilai 260 triliun dan berhasil apa? Ya membuat pabrik-pabrik untuk merakit produk-produknya Apple itu dan mempekerjakan 200.000 karyawan yang digaji. Jadi bukan sistemnya bagi hasil 30%, enggak. Orang Vietnam 200.000 orang dapat pekerjaan baru dari Apple. Plus mereka dapat investasi 260 triliun real money. Nah lu bayangin dong. Kok aneh ya? Penduduk Indonesia itu kan jauh lebih banyak dibanding penduduk Vietnam. Iya dong. Terus handphone sebanyak itu yang dibikin di Vietnam nanti dijual di mana? Lu pinter. Nanti dijualnya di Indonesia juga. Jadi di sini yang pinter siapa nih? Yang bodoh siapa nih? Coba lu bayangin lagi. Indonesia dapat investasi 1,6 triliun sebagai gantinya Apple dapat tentara, developer, programmer gratisan. Gila. Terus yang kedua, pada saat yang sama, Vietnam malah dapatnya 260 triliun nih negara komunis Vietnam nih. Dari Apple. Dan dapat 200.000 lapangan pekerjaan. Untuk menjual handphone-handphone yang akan dijual ke Indonesia. Jadi kalau gua menjadi pejabat-pejabat itu, gua tidak akan berbangga diri. Menyumbangkan apa? Ya karyawan gratis buat Apple. Dan terus kemudian apa?
mengimpor produk-produk Apple sehingga dia bisa punya surplus trading sama Indonesia. Kok bisa begitu Pak? Kok bisa sih yang diuntungkan sama Vietnam? Sekarang gini gampangnya. Indonesia itu mengimpor produk Apple dalam 1 tahun terakhir itu senilai 32 triliun. Lu tahu net profit margin Apple itu berapa? Kamu bisa lihat di depan layar kaca kamu. iPhone 15 itu modal produksinya cuma 6,5 jutaan. Sementara dijual senilai 13 jutaan. Di sini profit marginnya 51%. Lalu ada iPhone 15 Pro Max yang modal dasarnya itu cuma 8,7 juta. Tapi dijual 20 jutaan. Di sini profit marginnya Apple sampai 57%. Jadi kalau Indonesia mengimpor 32 triliun per tahun, sementara biaya buruhnya itu 25% dari angka itu, maka rakyat Vietnam itu menerima nilai tambah senilai 8,1 triliun per tahun. Lu nyambung gak yang mau gue bilang di situ apa? Jual handphone ke Indonesia, 1 biji harga 20 juta. Cuannya Apple berapa? 50% ya. Berarti modalnya 10 juta tuh. Dari 10 juta itu komponen terbesar pasti apa ya? Tadi beli bahan baku lah, bayar logistik lah, dan gaji karyawan. Nah katakan gaji karyawan yang adalah 25% dari 20 juta. Artinya berapa? 5 juta. Nah 5 jutanya masuk kemana? Itu real duit masuk ke kantong rakyat Vietnam. Bagus gak? Bagus buat rakyat Vietnam. Punya pejabat yang punya otak. Dapat investasi dari Apple. 200.000 lapangan kerja tercipta. Investasi 260 triliun. Kan gila ini namanya. Ini betul-betul luar biasa nih pejabat-pejabat komunis di Vietnam ini. Kita harus respect sama mereka. Dan pada saat yang sama, Apple juga pinter. Oh gak mungkin dong gue jual ini produk di Vietnam, siapa yang beli? Ya itu lu pinter. Pabriknya di Vietnam, yang disuruh beli nanti orang Indonesia. Luar biasa. Terus nanti software yang bikin orang Indonesia juga. Gak pakai digaji. Kalau gajinya buat orang Vietnam aja lah. Kan gimana sih logika berpikirnya? Nah, yang jadi pertanyaan gini, kenapa sih Apple, negara Amerika yang katanya negara demokratis, kok tiba-tiba investasi besar-besaran jor-joran ke negara komunis Vietnam? Kenapa nggak ke Indonesia? Indonesia negara republik, demokrasi juga, tapi kenapa dia pilih Vietnam? Ternyata nih guys, Vietnam itu adalah perfect landing spot buat investasi-investasi barat di Asia Tenggara. Jadi ada alasan guys, kenapa Apple bahkan berencana untuk menghabiskan ratusan triliun lagi ke Vietnam. Karena dia harus diversifikasi dari Cina. Teman-teman tahu kan, Cina sama Amerika Serikat hubungannya lagi nggak baik. Jadi dalam beberapa tahun terakhir itu banyak perusahaan Amerika, perusahaan-perusahaan Eropa yang ada di Cina, itu berusaha untuk memindahkan pabriknya dari Cina ke Vietnam atau India. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi negara seperti Vietnam. Kenapa? Karena mereka menciptakan sebuah lahan bisnis baru bagi para investor-investor dari negara luar sana itu. Kenapa harus Vietnam? Kenapa harus India? Ya teman-teman tahu namanya bisnis IT, namanya bisnis teknologi, lu butuh orang-orang yang punya kapabilitas di bidang engineering, di bidang programming. Dan Vietnam punya kapasitas itu. So di sini kita bukan cuma bicara soal buruh murah ya. Kita bukan juga bicara soal listrik yang murah dan lain sebagainya. Tapi di sini kita juga bicara tentang SDM. SDM yang lebih handal dan hal-hal yang sebetulnya tidak terduga karena dia masuk ke level higher value chain. Maksudnya apa higher value chain? Jadi ini ada sebuah istilah baru yang diciptakan di Vietnam. Di Vietnam itu sekarang lagi ada pola pikir begini. Kita pengen menjadi negara manufacturing. Kita pengen menjadi negara industrialis. Kita tidak mau lagi menjadi negara pertanian, negara berbasis agraris, negara-negara miskin. Kasih aja itu ke Indonesia. Suruh orang macul situ sampai pinggangnya peot. Macul aja terus kerjanya. Penghasilan ya 1 juta sebulan udah bagus. 2 juta sebulan udah bagus. Nah mereka memprediksi itu. Ketika kita lepas dari bangsa pertanian, orang Vietnam melihat kita harus menjadi bangsa industrialis. Tetapi kemudian Vietnam dihadapkan dengan low value manufacturing. Seperti apa? Tekstil. Jadi bisnis tekstil itu bisnis yang rendah teknologi, rendah pengetahuan. Akibatnya apa? SDM yang diperlukan juga nggak perlu pinter-pinter banget. Nah, Vietnam udah tahu ada jebakan itu. Kalau kita fokus di bisnis yang low value chain, contohnya seperti tekstil, akibatnya apa? Negara kita nggak akan pernah lepas dari golongan kelas menengah. Sementara Vietnam pengen lebih. Gue gak mau, gue pengen masuk tuh ke kalangan kelas atas. Jadi kita harus punya industri yang tingkat tinggi, yang higher value chain. Industri yang bukan hanya bisa jahit kolor atau jahit kaos kutang dan BH,
Tapi mereka mau bikin pabrik-pabrik yang bisa merakit iPad, bikin MacBook, bikin iPhone. So mereka punya idealisme dan rencana jangka panjang yang sangat bagus. Jadi dengan strategi ini mereka berpikir dan mereka berharap ya mereka bisa menarik perhatian dan investment dari negara-negara yang pengen investasi di higher value chain. Dan berhasil nggak? Berhasil ketika kemudian Vietnam merubah sistem pendidikannya menjadi lebih high tech, menjadi higher value. Bukan lagi di STM-nya itu belajar gimana cara pakai Microsoft Excel atau Microsoft Windows, enggak. Mereka udah higher value chain. Gimana caranya lu bikin kamera itu? Gimana caranya lu mendesain sebuah animasi? Lu bayangin nih levelnya STM ya atau SMK ya. Tapi tingkat pendidikannya itu udah setara S1 dan itu betul-betul diintegrasikan dengan kebutuhan pabrik, kebutuhan dunia usaha. So orang kemudian jadi lebih nyaman, lebih senang kalau invest di sana. Ingat ya, Indonesia bangga banget nih dapat investasi 1,6 triliun dari Apple nih. Akibatnya apa nih? Di bulan Januari dan Februari cuma 2 bulan nih, 2 bulan pertama di tahun 2024, Vietnam itu berhasil menarik investasi asing senilai 60 triliun. Nah lu bayangin artinya 1,6 triliun Apple itu nothing, gak ada apa-apanya. Nah, inilah kejeniusan si Vietnam tuh dalam memprediksi perubahan ekonomi di zaman depan. Mereka gak mau lagi diingat sebagai Vietnam negara dengan sawah yang luas, hobi orang macul-macul di sawah bersama kerbau. Udahlah itu masa lalu lah, itu kasih aja negara-negara yang hidup di masa lalu lah. Tapi Vietnam itu harus menjadi negara masa depan, high tech, high manufacturing, masuk ke higher value chain di global supply chain. So ini adalah pemikiran yang menurut gue futuristis dari orang-orang di Vietnam. Betul-betul keren. Nah ditambah lagi apa? Mereka udah siapin nih. Oke, industrinya kita siapin, SDM-nya kita siapin. Sekarang dia siapin aksesnya. Supaya apa? Orang kalau investasi bangun pabrik ratusan triliun di Vietnam, itu nggak rugi. Jualannya bukan cuma ke rakyat Vietnam yang jumlahnya cuma sedikit. Tapi lu juga bisa jualan ke Malaysia, jualan ke Singapura, jualan ke Amerika, jualan ke Indonesia yang penduduknya lebih dari 200 juta orang. Gimana caranya? Vietnam adalah negara yang memiliki perjanjian free trade agreement terbanyak di Asia. So lu bayangin, Vietnam negara sekecil itu mereka memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara Australia, Brunei, Burma, Kambodia, Kanada, Chili, Cina, Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Filipina, Singapura, South Korea, Thailand, United Kingdom, Inggris, Vietnam, Uni Eropa, semua negara di Uni Eropa, dan negara-negara di Eurasian, jadi seperti Rusia dan kawan-kawan. Bahkan sebentar lagi, Vietnam juga akan mengadakan perjanjian perdagangan bebas dengan negara seperti Israel dan negara-negara seperti Swiss, Norway, Islandia, dan Liechtenstein. Luar biasa guys. Jadi lu bayangin ya, mungkin banyak negara di situ tadi yang gue sebutin lu pun gak tahu negaranya apa. Tapi Vietnam udah tanda tangan perjanjian perdagangan bebas. Artinya apa? Setiap produk-produk yang keluar dari pabrik Vietnam itu bisa diekspor ke negara-negara itu tanpa kena pajak. Kan canggih. Jadi idenya apa? Idenya gini, lu ngapain buka pabrik di Indonesia? Buruhnya hobi demo, gajiannya 13 kali setahun. Belum lagi demo lagi gitu kan. Belum lagi minta naik lagi. Belum lagi nanti tiap pemilu kerusuhan. Waduh, pusing bro. Akhirnya apa? Ngapain lu pusing-pusing? Invest aja di Vietnam. Teman-teman tahu gak? Gaji UMR di Vietnam itu 40% lebih murah dibanding di Indonesia. Dalam hal ini Jawa Tengah ya. Jadi itu salah satu kehebatan menurut gue Vietnam. Dia betul-betul mikirin nih kesiapan SDM-nya, terus kesiapan free trade-nya, dipersiapkan akses-akses pasarnya nih buat orang-orang yang bangun pabrik di Vietnam supaya nggak bingung jualnya nanti kemana, ekspornya kemana. Dan yang terakhir mereka dikasih fasilitas pajak. Nah ini gue sedikit mau bilang nih ya, jadi kemarin tuh ada menteri yang bilang wah enak banget investasi di Vietnam itu dapat bebas pajak sampai 50 tahun. Itu salah guys. Yang bener apa? Fasilitas pajak yang paling bagus dari Vietnam adalah lu dapat perlakuan khusus di mana lu cuma bayar pajak senilai 5% selama 37 tahun. Oke, catat tuh 5% selama 37 tahun. Nanti setelah itu lu boleh lagi bayar pajak cuma 10% selama 13 tahun. Jadi kalau di total ya jadi 50 tahun. 10% tuh murah loh. Lu tau gak pajak perusahaan di Indonesia berapa? Lebih dari 20%. Jadi ini gapnya jauh banget nih. Indonesia 20%, dia bisa 5% selama 37 tahun, terus 10% selama 13 tahun. Dan yang lebih ngeri lagi, kalau bisnis lu betul-betul bagus, dan lu berbisnis di daerah-daerah berikat ya, zona ekonomi khusus tertentu di Vietnam, lu dapat lagi free 6 tahun gak usah bayar pajak. Nah ini yang paling sakti. Belum lagi apa? Lu digratisin. Kalau lu invest dengan jumlah tertentu di atas 100 triliun, lu dapat tanah gratis, nggak usah bayar sewa.
Ingat ya, negara komunis semua yang di kolong langit punya negara tuh. Jadi nggak ada tuh namanya sertifikat hak milik apa segala macam, semua punya negara. Jadi cari tanah itu gampang. Kendala di Indonesia, mafia tanahnya banyak. Jadi cari tanah di Indonesia susah banget tuh. Kecuali lu beli di ujung-ujung dunia, itu pun belum tentu ada sertifikat. Nah tapi kalau di Vietnam mah gampang, semua punya pemerintah. Tinggal tanya sama pemerintah, gue mau invest, tanahnya mana, dia sediain. Dan sekarang disediakan secara free. Nah yang kedua apa? Kendala pelaku usaha juga ya di Indonesia itu adalah ketersediaan listrik dan air. Nah di Vietnam itu apa? Air disediakan oleh negara. Don ini betul-betul gila, ini betul-betul pinter sih. Gue jadi baru nih, kemarin baru habis ngobrol sama pengusaha, baru pulang dari Cina, dia tur di 7 kota dan dia lihat, wah di Cina sekarang udah bangun banyak pipa-pipa besar di pedesaan, aspal udah masuk dan semua dapat air buat irigasi, dipikirin sama pemerintah. Dan itu bahkan lebih penting ya dibanding orang bikin menara-menara gak jelas atau apartemen-apartemen kosong, enggak. Mereka bikin apa pipa-pipa besar-besar isi air supaya pertanian di Cina itu bisa maju. Nah Vietnam itu udah punya pola pikir begitu. Jadi investor asing dipermudah, pajaknya dipermurah, SDM-nya disediakan, dan mereka diberikan akses untuk mendapatkan tanah dan air secara murah, bahkan gratis. So teman-teman jangan kaget. Wah kaget. Kaget. Kalau kemudian lahirlah berita-berita yang di Indonesia, wah di Indonesia pabrik-pabrik banyak tutup, PHK besar-besaran seperti pabrik yang bikin ban tuh dari Korea kemarin di YouTube Benix. Pindahnya kemana bro? Pindahnya ke Vietnam. Lalu tahu apalagi yang bakal pindah? Pabrik-pabrik yang memproduksi produk buat Nike, banyak produk sepatu juga yang bakal tutup, dan bahkan beberapa udah tutup dan pindah juga ke Vietnam. Dan bakal makin banyak lagi nggak? Ya udah pasti. Kalau pemerintah kita diem aja nggak lakukan apapun untuk mengcounter strategi brilian dari negara komunis Vietnam, ya harus siap-siap menurut gua ya nggak kompetitif, apalagi ya pemerintah kabarnya nih mau menaikkan pajak perusahaan lagi. Jadi ya gimana ya, yang Vietnam sibuk nurunin pajak, yang di Indonesia sibuk naikin pajak, ini aja udah nggak matching tuh. Akibatnya ya orang lebih baik bikin pabrik di Vietnam terus ekspor ke Indonesia, nggak kena pajak. Ingat Indonesia juga udah tanda tangan loh sama Vietnam. Jadi brilian nggak brilian? Apple brilian nggak brilian? Dibanding dia buka pabrik di Indonesia, mendingan dia buka di Vietnam. Ujung-ujungnya bisa jualan juga kok ke Indonesia dan dapat apa? Diskon, karena free trade tuh Vietnam dengan Indonesia. Brilian nggak? Sangat pintar. Nah, kalau menurut kamu gimana teman-teman? Menurut kamu alasannya apa sih Apple nggak mau investasi ke Indonesia? Kenapa dia lebih cinta investasi di Vietnam sampai ratusan triliun dan bahkan mau ditambah lagi? Padahal kue terbesar dia ya lebih besar di Indonesia. Nah, yang kedua ya, lu bayangin kalau lu menjadi investor Apple, kamu akan setuju nggak dengan rencana Tim Cook yang gosipnya di Indonesia lagi heboh, dia mau buka investasi besar-besaran di Indonesia, bahkan pengen bikin pabrik apa? AI. Pengen bikin apa? Pabrik microchip di Indonesia. Menurut lu realistis nggak itu? Lu akan setujui nggak ide itu? Atau malah justru lebih bagus Indonesia dijadikan budak aja untuk berbelanja produk-produk Apple? So gimana pandangan kamu? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. And jangan lupa like, share, and komen di bawah ini ya guys. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Kebayang